Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Era Nuraini kembali akan menemani Anda seperti biasa di perbincangan mengenai pembelajaran dan hal yang terkait dengan les, dengan privat, dengan bimbingan belajar, ya, yang barangkali di masa belajar daring ini dan juga untuk praktisi homeschooling mungkin ini bisa membantu. Ya, Sobat Bimbel Demi Pena, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukur kemampuan membaca pada siswa didik kita, atau mungkin putra-putri kita sendiri, atau siswa bimbingan belajar. Nah, jadi kalau misalnya beberapa orang tua berpendapat bahwa anaknya sudah pandai membaca, maka mungkin perlu untuk mengikuti atau menyimak apa yang akan kita bicarakan di sini sampai tuntas ya. Begitu juga untuk para pendidik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana kita mengetahui ukuran atau kemampuan membaca dari seorang siswa. Ya, di sini saya akan menampilkan sebuah infografis ya, di mana kita bisa gambaran bahwa kemampuan seorang anak dalam membaca itu sudah sampai mana dan ditempuh dengan masa belajar berapa lama. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, kita bisa membuat kolom-kolom atau tabel ya, yang mana ini akan kita jadikan sebuah infografis atau diagram untuk memudahkan kita melihat pencapaian anak dalam belajar membaca. Nah, sebelum kita membuat laporan ini atau infografis ini, tentunya ini merupakan sebuah hasil dari sebuah pelaksanaan program dari pelatihan membaca, di mana pada pelatihan membaca itu kita bisa berpatokan pada sebuah modul atau sumber yang memungkinkan kita melatih anak membaca dari 0% sampai tuntas atau 100%. Nah, di sini saya memunculkan ada 17 poin atau kemampuan yang hendaknya dimiliki anak dalam membaca, dan tentu saja masing-masing dari pelaksana dalam pelatihan membaca ini memiliki standar yang bisa jadi berbeda dengan saya. Hanya saya di sini memberikan 17 poin saja. Karena ini sifatnya sangat relatif, maka bisa jadi orang lain akan menambah poin yang lebih banyak lagi atau lebih sedikit dari ini. Baik, kita perhatikan. Di sini saya tuliskan bagian ini adalah materi, kemudian sebelah sana nanti adalah sebagai infografis selama waktu belajar, sehingga dari kapan anak belajar dan selesai sampai kapan. Nah, di sini saya menggunakan standar siswa yang belajar membacanya lambat atau pelan. Karena ketika anak yang memiliki kemampuan belajar membaca dengan cepat, mereka tidak memerlukan waktu selama ini, tidak sampai 6 bulan. Sekarang sebelumnya kita akan lihat ya bagaimana pokok bahasan atau kompetensi yang harus dikuasai anak dari setiap masa waktu belajar tertentu. Yang pertama adalah anak belajar vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, di sini anak ternyata bisa menyelesaikannya dalam waktu hampir setengah bulan. Untuk
Normalnya mereka sekali pertemuan atau 2 kali sudah bisa menguasai. Tetapi karena kemampuan penyerapannya tidak secepat itu, maka dia memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu setengah bulan. Maka di sini warna biru yang menunjukkan lamanya waktu belajar tentang vokal atau A, I, U, E, O, itu anak belajar dengan waktu setengah bulan. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, ada suku kata ba sampai za. Ternyata dia tempuh dalam masa waktu 2 bulan. Nah, gambar di sini yang kemudian menyatu dengan kemampuan vokal itu berarti mengindikasikan adanya review di setiap proses. Pada saat belajar ba dan za, otomatis anak juga sering kita review untuk belajar vokal kembali sehingga betul-betul menempel dalam ingatannya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan B dan C. Bisa dilihat. Kemudian kombinasi kata-kata yang bisa dihasilkan dari vokal, bahasa, dan busy. Busy itu berarti B, G, D, V, G, H, G. Semua yang suku katanya itu memiliki bantuan atau akhiran I. Kemudian kemampuan berikutnya adalah Bu dan Zu. Seiring, sejalan. Kemudian ada B dan Z. Po sampai zo, dengan semua kombinasi kata yang bisa dihasilkan dari semua ini, anak bisa membacanya setelah 4 bulan. Ingat, ini saya menggunakan standar belajar lambat. Kemudian kemampuan berikutnya, yaitu yang melibatkan suku kata 3 huruf, yaitu konsonan, vokal, konsonan. Nah, ini meliputi berbagai variasi yang pada intinya berisi konsonan, vokal, konsonan. Nah, ternyata anak menguasainya dalam kurun waktu bulan kelima. Setelah itu masuk kepada kemampuan membaca yang melibatkan bunyi sengaum, yaitu 2 vokal yang bertemu. Ai. Nah, di sini ada bai, bau, bai, dan seterusnya. Nah, ini tentu saja berikutnya ada cai, ada fai, dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah berisi kemampuan konsonan, vokal, vokal. Nah, ini. Tentu kita sudah paham ya, konsonan adalah segala bentuk huruf selain dari A, I, U, E, O. Sedangkan vokal adalah huruf yang dibaca A, I, U, E, O. Kemudian berikutnya di poin ke-9 mereka akan belajar 2 konsonan yang diikuti 1 vokal, yaitu konsonan, konsonan, vokal. Ada nge, ada ha, ada nya, ada ro, ada sa, dan berbagai variasinya. Pada intinya adalah konsonan, konsonan, vokal. Nah, ini ternyata dia kuasai dalam kurun waktu 5 bulan setengah. Nah, lalu pada bagian yang kosong ini, itu artinya bahwa kemampuan ini belum dilatihkan. Nah, terus ini bisa dilanjutkan pada bagian diagram yang berbeda ketika ini tidak muat. Nah, karena ini memang saya tampilkan besar, sehingga saya tidak bisa mencakup sampai 12 bulan. Seandainya saya buat dalam gambaran yang lebih kecil, mungkin bisa sampai 2 bulan, sehingga infografis ini tidak membutuhkan 2 lembar. Nah, oke. Jadi ini ceritanya sebagai ilustrasi bahwa pelatihan itu baru sampai poin kemampuan yang nomor 9. Berikutnya nanti anak akan belajar membaca ab, os, ach, ik,
al, dan sebagainya. Prinsipnya adalah sebuah vokal yang diikuti konsonan. Dilanjutkan dengan poin ke-11, yaitu konsonan, disisipi konsonan, kemudian vokal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bunyi yang sedikit berbeda. Suku kata yang menggunakan huruf E, yang biasanya adalah P, maka dibaca P, Me, maka dibaca Me, nanti ada B, maka dibaca B, dan seterusnya. Ini pada poin ke-12. Berikutnya adalah sebuah kata-kata yang diberikan awalan dari kombinasi kata ber, suku kata ber atau per. Misalnya bermain, berjualan, bersatu, atau yang per. Nah, jadi ini adalah khas sekali di pembelajaran membaca Indonesia. Ada ber, ada per. Berikutnya pun sama di poin ke-14, yaitu meng, di mana banyak sekali kata yang menggunakan meng. Mengkaji, menghadiri, dan sebagainya. Maka anak diminta untuk belajar membaca kata yang melibatkan suku kata meng. Berikutnya, poin berikutnya ini adalah kombinasi dari suku kata mem dan per. Karena versi membaca di bahasa Indonesia itu banyak yang menggunakan memper. Kemudian yang ke-16 ini hanya adalah sebuah sampel dari sebuah kata yang cukup panjang. Sebenarnya ini ada titik-titik, misalnya kita sebagai contohnya algoritma, itu adalah sebuah kata yang cukup panjang. Jadi mereka kemampuan membacanya sudah cukup jauh. Setelah mereka sudah mampu membaca kata yang panjang ini, maka mereka sudah siap untuk membaca kalimat dan mereka sudah siap untuk membaca sebuah paragraf yang memiliki makna dan sudah bisa berkemampuan untuk membaca cerita. Nah, tentunya ini sangat tergantung Anda bagaimana menyusun pokok-pokok bahasan pada saat melatih membaca. Mau seperti apakan itu terserah, yang penting adalah ada semacam standar ketuntasan ketika kita mengajari anak membaca. Jangan ketika kita mengatakan anak sudah bisa membaca, ternyata mereka baru sampai poin 6 ini. Mereka baru bisa membaca batu bata, topi saya. Nah, itu berarti mereka masih banyak sekali tahap yang belum tuntas untuk mereka bisa dikatakan lancar membaca. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi gambaran buat Anda para orang tua, kemudian juga pendidik ataupun guru les privat, ya, bahwa pelatihan membaca itu harus memiliki nilai ketuntasan dari 0% hingga 100%. Dan alangkah baiknya pokok-pokok bahasan ini kemudian diwujud nyatakan menjadi sebuah buku panduan atau buku modul, sehingga kita mengajari membaca tidak asal, tetapi merupakan sesuatu yang terencana dan terukur, sehingga pada saat orang tua menanyakan bagaimana hasil dari pelatihan membaca, kita bisa menyajikan infografis ini sehingga betul-betul membuat orang tua paham keadaan kemampuan dari anaknya. Nah, semoga ini bermanfaat dan kita akan bahas hal lain insya Allah di video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika ini berguna dan juga bermanfaat buat Anda dan juga yang lain.
Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.